Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menguatkan kita semua untuk tetap berada di jalan yang benar, yang masih memberikan kita kemudahan istiqomah dalam menegakkan kebenaran, mematuhi apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan yang menjadi role model kita semua dalam meniti kehidupan untuk meraih kebahagiaan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwatal iman, setiap kali kebaikan yang kita lakukan baik di tempat ibadah ini ataupun di luar, dengan niat agar kebaikan itu bisa kita lakukan dengan sepenuh keyakinan dan kemantapan hati. Setiap kali nasihat, mau'izah hasanah atau tausiah yang kita terima, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh buat kita agar kelak kita bisa menjawab pertanyaan Allah di yaumil hisab, bahwa kita sudah berusaha mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita mohon kepada Allah agar dihimpunkan menjadi bagian orang yang senantiasa mau mendengar ahsanah, perkataan-perkataan yang baik, dan mengikutinya dengan perbuatan yang nyata. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini pembahasan kita tentang politik. Ya, mungkin bertanya, apakah karena kebetulan lagi musim politik? Kita bangsa ini tidak lama lagi, kurang dari sebulan, akan melakukan sebuah hajatan besar, memilih pemimpin, nasbul imam, memilih presiden, memilih anggota legislatif perwakilan kita. Ini perlu kami sampaikan sebagai bentuk concern kita bersama bahwa peringatan 5 tahun perlu disikapi dengan cara yang tepat. Bukan semata-mata atas dasar pilihan kita, tetapi kewajiban kami adalah mengembalikan tujuan dari politik itu sendiri. Paling tidak ada 3 hal yang melatari pembahasan hari ini. Yang pertama, adanya lack understanding of politics. Sebagian kita masih memaknai politik sebagai kekuasaan semata-mata. Politik is power, atau all politics about power. Jadi semua hal itu terkait dengan politik, dan orang bicara politik tentang apa, bagaimana, dan siapa yang bisa mendapatkan kepentingan-kepentingan politik itu. Jika itu yang dilakukan, berarti kita baru memahami politik dari aspek luar saja, atau mengikuti manhaj politik dalam perspektif
konvensional. Sebab dalam Islam, politik bukan sekedar merenggut kekuasaan, berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi lebih dari itu ada tanggung jawab moral bahwa sebagai Muslim kita perlu menghadirkan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang bisa menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Karena politik bukan sekedar kekuasaan, maka Muslim, apakah ya sebagai politisi atau kita sebagai partisipan, sebagai masyarakat biasa, akan selalu mengarahkan kepada tujuan kita dalam berpolitik adalah mencapai ridha Allah. Jika cara yang digunakan itu salah dan jauh dari apa yang Allah suka, maka kita akan tinggalkan itu. Kita merasa takut untuk tidak melakukannya. Nah, jadi dari aspek yang substantif, yang paling mendasar, bahwa ketika kita ngobrol, berbicara, berdiskusi tentang politik, maka bukan semata-mata kekuasaan menurut Islam. Yang kedua, bahwa di era ini kita sedang menghadapi perang digital. Siapa yang bisa memenangkan peperangan digital itu, maka dialah pemenangnya. Dan yang bisa melakukan adalah orang yang punya dana besar. Ditambah dengan sebaran info hoax, ya, yang info itu dilakukan untuk mempengaruhi persepsi publik. Ada orang yang secara kasat mata tindakannya itu tidak sesuai dengan hati nurani manusia yang benar, tetapi dengan gimmick, ya, dengan kemasan, dengan opini yang dibentuk oleh media-media yang dikuasai, dengan serangan buzzernya, maka orang yang sesungguhnya bermasalah bisa dianggap tidak bermasalah. Terlebih kalau orang Islam di Indonesia itu gampang memaafkan dan gampang melupakan. Ketika track record calon pemimpin itu bermasalah, kita bisa lupakan itu sebagai sesuatu yang tidak bermasalah lagi. Padahal dalam Islam kita diajarkan, ya, untuk menempatkan etika, akhlakul karimah, adab sebagai yang tertinggi. Bukan sekedar kualitas manusianya, bukan sekedar kapabilitasnya, tapi termasuk bagaimana dia komitmen menjaga nilai etika itu. Ya, dan kita belajar al-adab qabla al-ilmi. Belajar akhlak sebelum belajar ilmu itu sendiri. Dan yang ketiga, ikhwatal iman, kita perlu membahas ini. Bahkan semalam saya juga mendengar ada rekan-rekan, salah satunya beliau biasa mengasuh fikul ibadah, fikih tentang ibadah, tetapi kemudian beliau selipkan tentang bagaimana Islam memberikan panduan cara memilih pemimpin. Ya. Alasan beliau karena sesungguhnya, ya, di dalam Islam itu ibadah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar ibadah mahdoh dalam bentuk ritual 5 waktu, dalam bentuk puasa dan haji, tetapi juga ibadah dalam pengertian yang lebih luas. Saudara-saudaraku, fenomena ketiga ini adalah adanya upaya, kita sebut pembodohan secara sistematis. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan umat Islam, untuk mendowngrade, ya, menjatuhkan kualitas umat Islam dalam hal politik. Kalau kita bicara tentang politik, maka jangan pernah disebut di tempat ibadah, misalkan di masjid-masjid, di majelis ta'lim, karena itu akan menodai kesakralan tempat ibadah itu. Ya, jangan bicara tentang kriteria pemimpin di masjid, karena itu bukan tempat yang sesuai. Bukan hanya itu, bahkan kita selama bertahun-tahun dipaksa menerima dikotomi. Ya, ini saya mengutip dan setuju dengan yang disampaikan salah satu
pakar politik, ya, ada dikotomi bahwa Muslim yang taat beragama berarti dia tidak cinta pada tanah airnya. Ya. Kalau dia berislam secara teguh, secara total menjalankan Islam, berarti dia diragukan kesetiaannya kepada Pancasila. Maka muncullah istilah radikal, ya, ekstremis dan fundamentalis yang salah kaprah. Karena dia tidak tahu anatomi umat Islam yang sebenarnya. Sehingga kalau kita pakai gamis, lalu punya jenggot, memelihara lihyah, itu dianggap sebagai indikator ekstrim, ya, indikator radikal. Kalau ada anak perempuan atau istri kita memakai cadar, maka itu salah satu ciri Muslim radikal. Ini adalah pandangan yang berbahaya, ya. Termasuk juga diragukan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal ikhwatal iman, negara ini dibangun, didirikan oleh para pemimpin umat Islam. Sebagian besar adalah mereka yang bisa, yang mampu meyakinkan masyarakat saat itu bahwa kita punya common enemy, kita punya musuh bersama, yaitu kolonialisme. Dan kita tidak akan berpihak kepada segala bentuk penjajahan. Mereka yang meyakinkan kaum priai, kaum abangan, dan kaum santri untuk bahu-membahu melawan penjajahan. Maka dikeluarkanlah resolusi jihad, ya, untuk membakar semangat umat Islam dan umat non-Islam untuk bersama-sama melawan penjajahan itu. Maka negara ini sangat berhutang kepada umat Islam. Jadi tidak mungkin jika negara yang mayoritas Muslim itu kemudian mengkhianati tanah airnya. Saudara-saudaraku, kenapa kita tidak menerima upaya pendiskreditan itu? Karena sesungguhnya di dalam Islam kita tidak mengenal adanya pemisahan antara urusan duniawi kita dengan urusan agama kita. Di dalam surah Al-Baqarah 85 Allah mengingatkan kepada kita, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ayat ini sebagai bentuk reminder kepada kita bahwa jangan sekali-kali menjalankan Islam sesuai dengan kehendak hawa nafsunya saja. Memilih mana yang disukai, meninggalkan apa yang tidak disukai dengan standar pribadi atau subjektivitas pandangan pribadinya. Enggak boleh. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Jika kita memilih melakukan itu, ya, menjalankan Islam hanya terbatas pada ruang ibadah saja, tetapi ketika masuk dunia kerja kita meninggalkan Islamnya, ketika masuk dunia politik kita tidak menerapkan nilai Islam itu, apa kata Allah? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika, maka tidaklah balasan bagi orang yang melakukan itu kecuali apa? Illa khizyun fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan dunianya. Bukan hanya itu, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan kelak nanti di akhirat dia akan dikembalikan dengan azab yang pedih. Jadi di dalam hal apapun, ya, kita bukan hanya mengaitkan tetapi merujuk kepada konsep Islam. Mau bicara tentang ekonomi, bicara tentang politik, tentang budaya, maka kita perlu membuka kembali isi Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan al-mulk wa din tau'amani. Kekuasaan, agama dan kekuasaan itu adalah laksana saudara kembar. Agama itu adalah pondasinya, sementara kekuasaan itu
penjaganya. Nah, jika kita punya sesuatu yang pondasinya rapuh, maka dia akan mudah rubuh, fragile. Dan kalau kita tidak punya penjaganya, maka lama-kelamaan akan musnah dan hilang. Nah, ini hubungan Islam dengan politik dalam artian sederhananya. Karena agama ini, syariah Islam itu adalah hukum yang berlaku kepada kita sebagai manusia, yang tidak terbatas kepada ibadah mahdoh. Ada dua bentuk ibadah yang kita kenal, ibadah ya, yang berhubungan dengan Allah secara langsung, dan ada ibadah yang terkait dengan manusia, kita sebut dengan muamalah. Di dalam fikih ibadah dan muamalah itu ada beberapa hal prinsip yang membedakannya. Sehingga nanti kalau kita bicara tentang politik, maka kita tidak menyebutnya sebagai bagian dari fikih ibadah yang bersifat baku, tetapi itu bagian dari ijtihad. Ya. Ijtihad politik untuk memilih salah satu partai yang disukainya, menjadi ijtihad politik untuk bertarung dalam kontestasi pemilu. Nah, itu semua adalah bagian dari ijtihad. Karena prinsip dasar untuk urusan muamalah itu adalah boleh. Termasuk menentukan sistem kenegaraan, itu adalah bagian dari ijtihad. Sebab Al-Quran, Allah dan Rasulullah tidak pernah secara eksplisit, secara terang benderang menyuruh kita untuk menerapkan sistem bernegara. Nilai-nilai, value-nya yang diajarkan agar kita bisa mengambil pelajaran. Saudara-saudaraku, ini berkait dengan hukum Islam yang punya dua karakteristik mendasar. Hukum Islam itu bersifat sawabit, dan satu lagi bersifat mutaghayyirat. Sawabit itu artinya constant rule, bersifat tetap, nggak bisa dirubah-rubah oleh perubahan zaman dan situasi, dan mengikuti apa yang disampaikan Quran dan hadis. Contohnya perintah sholat, perintah puasa Ramadan. Ya, rukun Islam itu adalah bersifat tetap. Hukum waris, ya, itu bersifat tetap. Ya, kemudian ada hukum yang mutaghayyirat, bisa berubah. Bisa berubah melalui proses yang disebut dengan ijtihad, yang dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di bidang itu. Kenapa ada karakteristik yang berbeda? Sebab zaman selalu berubah. Antara satu tempat dengan tempat lain kondisinya berbeda-beda. Ya, demografi, sosiologi masyarakat Indonesia dengan di Arab itu ada bedanya. Ya, karakteristiknya berbeda, dan itu mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan dalam Islam. Jadi sebagian masyarakat Muslim di Asia Tenggara ada yang menerapkan sistem republik, ada yang menerapkan masih sistem monarki atau kerajaan seperti Brunei, ya, ada yang memadukan dan seterusnya. Itu bagian dari ijtihad. Ya. Kalau ada yang memilih salah satu partai, oh saya harus partai Islam, itu juga ijtihad politik pribadi kita. Tapi ada juga yang memilih partai nasionalis yang tetap memegang nilai-nilai religiusitas, itu juga ijtihad kita. Tapi semua itu harus berbasiskan ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudaraku, ketika bicara atau melakukan diskursus politik Islam, biasanya ada tiga kelompok atau tiga mainstream. Yang pertama, integralistik, yang menginginkan Islam itu dipakai sebagai dasar negara. Dan ini pandangan yang disampaikan oleh misalkan Syekh Abdul A'la Al-Maududi, ya, negara teokratis yang betul-betul ingin menerapkan Islam sebagai dasar negara. Lalu yang kedua, kalau bicara politik Islam, ada di antara kita termasuk Muslim yang punya pola pikir sekuler. Sekuler itu artinya ada pemisahan antara agama dengan urusan negara. Jadi kalau bicara negara jangan bawa-bawa ayat suci,
Jangan pernah menyebut tentang sirah sahabiat, misalkan, atau sahabat Nabi. Jangan bicara tentang apapun yang berbau agama. Ini juga dijumpai di banyak negara-negara Islam. Nah, ada yang ketiga yang menarik itu, diskursus politik Islam yang punya mainstream substansif. Apa substantif itu? Dia tidak mewajibkan agama harus menjadi ideologi negara, menjadi dasar negara, tetapi dia yakin bahwa kehidupan negara itu perlu panduan etika, perlu guidance moral. Jadi dia tidak sekuler, juga tidak integralistik, tapi dia melakukan kombinasi dengan mengambil apa yang substantif, yang mendasar itu apa? Bahwa kita negara tidak boleh dikendalikan semata-mata dengan akal manusia tanpa adanya akhlak. Karena itu, meskipun negara kita bukan negara agama, tetapi kita tidak membenarkan LGBT. Nah, berbeda dengan negara sebagian di Eropa atau di Australia yang secara terang-terangan menegaskan anjuran, bukan sekedar membolehkan, anjuran untuk menyebarkan faham LGBTQ. Bahkan termasuk di sekolah-sekolah dasar. Dua putri kami yang sekolah di Australia itu di awal-awal itu mengeluh karena mereka dipertontonkan dengan ajaran dari guru tentang bagaimana LGBT itu. Bahkan dalam bentuk visual, bukan sekedar verbal, tulisan, tidak. Tapi visual, ada filmnya, ada gerakannya. Dan kita tidak boleh menentangnya. Ya. Bahkan termasuk kami yang di kalangan ahli jamaah masjid atau para ulamanya, jangan pernah berkhutbah mengkondem atau menghina praktek LGBTQ, karena itu adalah dilarang. Nah, jadi kita bersyukur bahwa nilai-nilai itu masih bisa dijaga di tanah air ini. Tidak membenarkan perzinahan, tidak membenarkan pernikahan beda agama, dan seterusnya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, lalu apa arti politik kebangsaan itu? Politik kebangsaan itu adalah politik yang berorientasi pada penegakan konsensus bangsa. Karena kita ingin politik itu memiliki satu dasar untuk mencapai kepentingan yang utuh. Ya, tadi disampaikan bukan sekedar merebut kekuasaan, tapi ada cita-cita yang lebih besar dari sekedar kekuasaan, yaitu mewujudkan kepentingan bangsa agar tetap dalam koridor yang benar dengan persatuan dan kesatuan yang dijaga. Nah, politik kebangsaan itu fokusnya kepada individu yang memiliki negara dan agama sebagai pondasinya. Dan ini adalah salah satu moderasi dalam berpolitik. Politik seperti ini menitik beratkan pada persoalan negara dan kemaslahatan rakyatnya. Jadi tidak kemudian kita membiarkan bahwa makna politik dan prakteknya itu semata-mata berdasarkan keinginan sekelompok orang, didrive oleh agenda tertentu, tetapi dia memikirkan hal yang lebih besar. Dan kita sebagai muslim, kita punya kepentingan menerapkan apa yang kita yakini. Tetapi juga tidak boleh egois, ya, yang hanya menguntungkan kelompok sendiri. Kita perlu mempertimbangkan elemen-elemen masyarakat di negara ini. Begitupun agama lain juga perlu mempertimbangkan itu. Sebab politik kebangsaan itu kita maknai sebagai politik adiluhung atau high politik yang sudah diterapkan oleh Islam ya, dari waktu ke waktu dengan mengatakan bahwa ada siasah adilah, ada siasah zalimah. Siasah adil itu adalah politik yang pro kepada penegakan kebenaran dan keadilan, sedangkan siasah zalimah itu menurut
salah satu Ibnu Farhun dalam Tafsiratul Hukam, adalah politik yang membenarkan tindakan kejahatan, kerusakan, ya, untuk mencapai keinginannya. Dan kita semua harus menegakkan siasah adilah itu. Nah, inilah yang harus diperjuangkan oleh kita, hai politik kebangsaan yang menggunakan konsep tauhid, yang mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsi terhadap tujuan dakwah itu. Ini yang perlu diperjuangkan oleh kita. Sebab kalau nilai-nilai itu diterapkan secara sungguh-sungguh, ya, nilai-nilai politik Islam diterapkan secara baik dan konsisten, insya Allah tujuan utama kemaslahatan dan kebahagiaan itu bisa tercapai. Salah satu contohnya misalkan dalam Islam kita buka surah An-Nisa ayat 58 sampai 59 tentang betapa besarnya kewajiban kita untuk menjalankan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan Allah menyuruh kita untuk menjalankan amanah itu dan menunaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanah pada level individu, keluarga, termasuk sampai ke negara. Dan itu ada pertanggungjawabannya. Jadi pertanggungjawaban amanah itu bukan sekedar kepada rakyat, bukan sekedar kepada konstituen, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang sebagian politisi itu lupa. Ya, bahwa pertanggungjawabannya bukan sekedar dunia tapi juga akhirat. Jadi kalau mereka melakukan tindakan yang menyalahi, ya, prinsip Islam ini, amanah ini, itu berarti dia harus bersiap untuk menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Betapapun merubah, ya, ataupun menunjukkan kepura-puraan, ya, dengan kebohongan-kebohongan yang dikemas demikian rapi, tapi pada saatnya akan terbuka. Jika tidak di dunia, yakinlah di akhirat akan Allah tunjukkan kebenarannya. Ya. Kemudian di dalam Quran juga, dalam surah An-Nisa ayat 59, kita dapati perintah untuk patuh kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul. Kita diperintah taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Manakala mendapati perselisihan, maka kembalikan kepada Quran dan hadis. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita agar bicara politik tidak lepas dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita. Lalu dalam tradisi sunnah ada etika yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, yang secara terjemah beliau katakan, pejabat yang mempersulit rakyatnya, maka dia akan dipersulit. Ya. Sebaliknya pejabat yang mempermudah urusan rakyatnya, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya harus berhati-hati agar tidak melakukan manipulasi. Bicara atas nama rakyat, tetapi sebetulnya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama kelompoknya. Itu tidak boleh. Dan jika merujuk kepada panduan memilih pemimpin Islam, kita harus melihat di samping track recordnya, di samping integritasnya, juga adalah bagaimana cara dia meraih kekuasaan itu. Kalau ada indikator atau bahkan bukti seperti ini, maka jelas kita diajarkan untuk meninggalkan atau menjauhi calon pemimpin itu dan memilih kriteria yang sesuai, yang amanah, atau paling tidak 4 sifat baginda Rasul, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh itu. Kalau itu ada di antara calon hari ini, lalu kita tinggalkan, kita tidak pilih, maka ya kita akan merasa bersalah dan kita harus membayangkan bagaimana dampak diakibatkan salah pilih tersebut. Itu yang perlu dipikirkan, yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Ya, jangan sampai kemudian kebaikan yang secara hati nuraninya itu bertolak belakang, kita benarkan
karena adanya informasi yang salah yang diterima. Ini biasanya. Ya. Karena algoritma di sosial media itu hanya merujuk kepada apa yang kita sukai. Ya, informasinya apa yang kita sukai. Kalau kita pro 01 maka itu semua. Kalau pro 02, 03 maka itu semua adalah kaitan dengan apa yang kita sukai. Ya, jadilah pemilih yang bijak, yang memiliki informasi yang lengkap, yang seimbang, sehingga kemudian pilihan kita tidak salah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang etika pemimpin, pejabat, yang dilarang menerima hadiah misalkan, ya, yang dilarang menerima riswah, suap atau korupsi. Karena itu menyalahi etika politik seorang pemimpin. Jadi kalau standar etika atau adab di masyarakat itu 5, maka pemimpinnya harus di atas itu. Ya, standar paling tinggi harus dimiliki oleh para pemimpin. Seperti kalau kita bicara hadis, bukan sekedar hafal matan dan riwayatnya saja, tetapi secara akhlak dia juga kredibel. Ya, saat itu kalau dianggap nongkrong di warung kopi itu mengurangi kredibilitas karena bisa mempengaruhi hafalan dia, maka hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi meskipun tepat, tetapi karena dia melakukan tindakan yang dianggap aib, maka berkuranglah. Jadi ini tradisi yang telah disampaikan oleh agama kita, Quran dan hadis, agar bisa diikuti oleh kita semua. Mungkin setiap calon pemimpin, karena dia muslim, dia bisa ungkapkan itu kepada para konstituennya, kepada rakyat. Tetapi juga kita bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh menyampaikannya dari hati yang paling dalam dan konsisten untuk bertanggung jawab dengan rakyatnya, dan mana yang lip service, mana yang kosmetik belaka. Nah, ini pertaruhan hati nurani. Karena itu kita perlu mengasah hati nurani itu agar tetap tajam, agar bisa peka menerima antara yang baik dan batil. Persoalannya kadang-kadang karena kualitas keimanan kita diabaikan, ya, kita merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang kita miliki, kita merasa iman kita tidak perlu ditambah lagi, lalu kita bisa membenarkan apa yang salah dan menyalahkan yang benar. Untungnya di zaman sosial media ini, masing-masing kita bisa menjadi jurnalis, bisa mengcounter informasi yang salah, bisa meluruskan pembentukan opini media yang salah dengan kita memposting meluruskan apa yang salah tersebut secara mandiri. Dan ini nampak terlihat era sekarang adanya pergeseran. Bentuk hoax yang dulu bisa 300 sekarang sudah di bawah 80 hoax tentang politik dalam info dari Kementerian Informasi. Apa artinya? Bahwa kita sudah mulai berhati-hati untuk tidak menyebarkan hoax, karena itu berbahaya. Nah, tentang etika politik, saya kira kita sudah sering mendapat informasinya dari kajian-kajian sirah nabawiyah, bagaimana Muhammad SAW itu adalah role model. Dan mungkin sejak 10 tahun yang lalu di masjid ini sudah dikenalkan ada satu referensi 8 jilid ensiklopedia leadership dan manajemen, itu mengupas tentang figur Rasulullah bukan sekedar sebagai pemimpin spiritual, sebagai imam dalam sholat, tetapi juga adalah pemimpin dalam politik, keluarga, ya, manajer dalam dakwah, termasuk juga panglima perang. Nah, 8 spektrum yang dikupas itu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah figur yang sangat lengkap yang bisa menjadi rujukan kita semua. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang politik kebangsaan itu akarnya sangat kuat, ya. Dan khususnya para ulama sudah membahasnya sejak lama sekali dengan karya-karya yang jumlahnya ratusan atau mungkin bahkan ribuan. Dalam Quran dan hadis menjelaskan prinsip dan etika itu secara umum.
Nah, ulama itu tugasnya memformulasikan bagaimana supaya kaidah politik Islam itu bisa diikuti. Maka menulislah Imam Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultaniyah, ya. Maka menulislah para ulama tentang kaidah-kaidah, misalkan kaidah yang menyebut tentang tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Pemimpin itu kebijakannya harus menitik beratkan, harus berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya. Jadi kalau kebijakannya merugikan rakyat, ya maka dia zalim, pemimpin zalim. Dan pemimpin zalim nggak boleh diikuti. Jadi kalau ada calon pemimpin punya track record seperti itu, terbukti seperti itu, jangan diikuti karena dia sudah melakukan cara yang salah. Kalau pemimpin yang meskipun hiasannya itu sederhana, baik, tapi kemudian di belakang dia merencanakan rencana-rencana jahat, ya, untuk kepentingan pribadi keluaran kelompoknya, maka jangan ikuti, ya. Lalu karena perbandingannya aja calon pemimpin yang mendukung Islam radikal, ya, padahal tadi kita sudah salah paham sejak awal tentang Islam radikal, ya, maka kemudian kita menjadi salah memimpin. Lalu ada kaidah lain, misalkan taqdimul maslahah ar-rajihah aula min taqdimil maslahatil marjuhah. Mendahulukan kemaslahatan yang lebih utama, ya, daripada maslahat yang masih belum jelas. Ya, mendahulukan pemimpin yang jelas track record dan integritasnya daripada pemimpin yang sudah jelas salah, sudah jelas zalim, atau yang berpotensi melakukan kezaliman. Nah, ini harus dijadikan kaidah. Kalau ditanya pemimpin mana yang bagus di antara paslon 3, kita katakan semuanya muslim dan bagus. Tetapi di antara 3 itu pasti ada nilai-nilai dan kriteria yang lebih sesuai, mendekati kemaslahatan yang kita butuhkan hari ini. Dan kewajiban para ulama untuk memikirkan kemaslahatan yang lebih luas itu dan menjelaskan seperti tadi kepada semua masyarakat, terutama muslim, agar jangan sampai karena kekuasaan lalu kemudian para ulama itu menjadi corong dari kelompok atau calon yang salah. Di dalam barisan para asatidz juga ada pilihan-pilihan, nggak apa-apa, ada yang dukung 1, 2, dan 3, tetapi yang kita ingatkan itu jangan sampai diniatkan, ditujukan karena urusan duniawi, ya, karena menghendaki jabatan, karena adanya dana operasional, karena adanya janji-janji yang menguntungkan dia dan kelompoknya. Jangan. Para ulama harus hati-hati dan tidak menggadaikan keulamaannya untuk kepentingan sesaat 5 tahun ini. Utamakanlah prinsip kebangsaan dan kerakyatan itu. Kalau 5 tahun ganti presiden, ya jangan sampai prinsip itu menjadi hilang. Ini sebenarnya high politik, karena Islam itu tidak berpikir untuk jangka 5-10 tahun, tapi jangka panjangnya. Karena itu kita tidak akan pernah menyesal dengan pilihan kita sepanjang pijakannya sudah benar. Lalu apa bentuk atau manifestasi politik kebangsaan kita? Pertama adalah politik yang inklusif, enggak eksklusif. Politik yang memiliki gagasan yang terbuka, ya, yang menempatkan bahwa kita semua warga negara adalah bagian dari masyarakat yang harus berkontribusi kepada kemajuan bangsa dan umat ini. Kita berhak berubah lebih baik. Ya, jangan sampai umat Islam atau umat lainnya merasa tidak punya kesempatan untuk berubah. Kita harus berubah dari umat yang terpinggirkan, yang marginalized, umat yang dikenal backward, ya, tertinggal, menjadi umat yang unggul, umat yang diandalkan. Karena kita berhak berubah, maka kita berhak menentukan pilihan untuk pemimpin-pemimpin kita. Jadi jangan sampai kita merasa kecil dan tidak punya kesempatan untuk berubah itu. Kemudian
Politik inklusif ini menempatkan bahwa partai politik itu sama pentingnya dengan organisasi sosial keagamaan. Maka tempat ibadah seperti masjid itu akan memperlakukan sama semua partai politik. Sebab dia berada di atas kelompok partai politik itu. Di atas ormas Islam manapun, termasuk yang terbesar sekalipun. Jadi kalau ada ormas yang mengatakan hanya kami yang paling berjasa di negara ini karena kami yang terbesar, jangan. Ya, semua punya kontribusi. Dan tidak perlu merasa yang paling berhak untuk mendapatkan kue kekuasaan. Nah, sekarang ini menjelang pemilu, ada kelompok mayoritas ormas yang kemudian mengambil peran itu, ya, mengambil kesempatan untuk mendominasi, dan itu harusnya dihindarkan. Yang kedua, politik kebangsaan ini adalah politik yang tidak monopolistik, ya. Politik moderat yang substansi ini adalah yang tidak mengklaim bahwa dianya apa yang paling kuat, yang paling benar, yang paling bisa menjaga NKRI, gitu, yang paling Pancasilais, tidak. Ya. Jangan salah bahwa ormas-ormas lain pun punya jasa dan peran yang tidak kalah. Ya. Jadi politik yang dimaksud sini tidak eksklusif, ya, tidak tertutup kepada kelompoknya. Jadi terbuka dan mengakui peran-peran yang dimainkan oleh kelompok lainnya. Jadi ini menjadi wawasan kita bersama, Bapak Ibu sekalian, agar pilihan kita dalam politik tepat dan tidak salah dalam memilih para pemimpin kita. Terakhir, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah mengatakan bahwa negara itu merupakan struktur yang teguh berdasarkan prinsip-prinsip agama, diatur dengan memperhatikan kemaslahatan umat sehingga urusan-urusan rakyat dapat terjaga dengan baik. Jadi karena itu kita akan senantiasa menegakkan nilai-nilai keislaman di dalam politik dan mengingatkan jika ada yang salah, yang menyimpang dari nilai-nilai itu. Kita berkepentingan untuk menegakkan nilai-nilai Islam itu agar umat ini tetap menjadikan Islam sebagai panduan. Dan kita buktikan bahwa panduan Islam itu sesungguhnya yang paling layak untuk diikuti. Dan ketika pemimpinnya adalah pemimpin Islam yang konsisten dengan nilai keislamannya, yakinlah kebaikan, kesejahteraan akan dicapai. Insya Allah. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Jika ada yang usulan ataupun saran, kami persilakan. Jazakumullah khairan. Ya, kita tanpa slide ya, maaf. Jadi belum sempat, nggak apa-apa. Nanti kalau perlu materinya silakan. Ada yang mau tanya Pak? Silakan. Oh, Pak Irwan. Kayaknya udah paham politik semua, Pak. Oh, ada satu. Ya. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawan Nur Hadi. Cukup menarik hari ini untuk pencerahan kita tentang masalah kepemimpinan yang akan datang. Mungkin perlu dijelaskan lagi Pak Ustadz, apa sih yang diinginkan oleh bangsa ini terkait dengan masa depan bangsa kita, agar kita bisa melanjutkan perjuangan apa yang diinginkan oleh para penduduk kita yang menggunakan tenaga, darah, dan tanpa mengenal menyerah.
Terkait dengan fenomena yang ada saat ini, memang betul apa yang disampaikan Pak Ustadz bahwa orang yang benar dinyatakan dengan adanya hoax bisa dinyatakan salah. Dinyatakan dia tidak mempunyai kemampuan. Ada orang yang memang dia mempunyai banyak masalah, kemudian dengan adanya memenangkan media informasi dia dinyatakan benar. Oleh karena itu saya bersependapat dengan Pak Ustadz. Jadi sekarang ini kita harus memilih pemimpin yang mempunyai integritas yang benar-benar dari hati nurani. Oleh karena itu saya ingin bertanya dengan Pak Ustadz, dikala masyarakat kita ini sedang galau, apa peran dari Ustadz yang ada selama ini untuk menyuarakan? Sudah, kita tidak usah takut-takut lagi Pak, katakan itu benar-benar, katakan itu salah-salah, seperti itu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi takut-takut menyatakan ini dengan istilahnya kalimat-kalimat yang tersebut. Katakan ini salah dan ini benar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan tidak galau. Ya, kalau sudah tahu panduannya, kita sudah sama-sama tahu bagaimana kriteria pemimpin yang membawa kebaikan. Ketika itu sudah diyakini kebenarannya dengan sungguh-sungguh, maka tinggal dikomparasikan, dibandingkan di antara pemimpin itu mana yang lebih mendekati kriteria tersebut. Ya, dan kewajiban kita adalah mengingatkan tentang kriteria tadi. Yang sidik, yang amanah, fatwana dan tabligh, punya integritas, punya track record yang bisa dinilai bersama. Dan ini proses ijtihad. Karena sumber informasi berbeda, maka kesimpulannya bisa berbeda. Ulama, karena secara geografi tinggalnya di tempat yang berbeda, bisa punya produk ijtihad yang berbeda, hukum yang berbeda. Begitupun dalam politik. Tetapi dengan derasnya arus informasi hari ini, kita menjadi semakin terbuka dengan informasi itu dan menjadi lebih tahu siapa yang bisa menjadi pemimpin kita, yang layak diikuti. Ya, yang dimaksud akhlak itu kan luas ya, tidak sekedar tutur kata yang baik, tapi juga termasuk kepemimpinan dirinya secara menyeluruh. Mungkin dari profilnya, keluarganya, mungkin dari pengendalian emosinya, ya, dari kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat kan bisa dilihat. Jadi dalam forum-forum seperti ini, bagi kami bahwa para ustadz itu menyampaikan ya, reminder tentang kriteria itu dan kewajiban mengikutinya. Jika ada pemimpin yang sudah memenuhi syarat-syarat dan masuk kategori itu, maka jangan tinggalkan, jangan abaikan. Kalau iman, akhlaknya, integritasnya bagus, ikuti itu. Karena itu lebih akan membawa kebaikan. Nah, itu ijtihad. Ya, ijtihad. Karena ijtihad, kalau kemudian ada pilihan lain dari saudara kita tidak akan melakukan upaya blaming, menyalahkan ataupun menyudutkan, tidak. Ya, walaupun dalam prakteknya tidak mudah. Ya, sebab ketika seseorang sudah berta'assub atau fanatik dengan kelompok dan orang yang dicintainya, ya sebagian kita masih menutup diri dari kebenaran di luar karena tadi ta'assub. Nah, kita dilarang berta'assub tadi, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok, terhadap pemimpin, terhadap panutan yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita dukung. Ya, sebab kita semua punya keterbatasan. Ya, kita punya keterbatasan. Kita sudah belajar dari banyak pengalaman orang yang kita junjung, kita ikuti, tiba-tiba kemudian
dia bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan sekali. Yang mungkin jauh dari hati nurani, jauh dari kebenaran. Itulah manusia. Karena dalam politik yang langgeng itu hanya kepentingan. Maka disebut politik praktis itu karena mereka hanya memikirkan mana kepentingan yang bisa diperoleh dalam 5 tahun ini. Pragmatismenya itu yang dilakukan. Nah, sementara Islam itu ajaran yang abadi. Ya, masjid ini akan tetap bertahan dengan nilai-nilai universalnya. Nggak boleh dipersempit dengan kelompok keberpihakan pada kelompok tertentu. Sebab umat kita juga beragam. Tetapi masjid, para ulama, semua tokoh-tokoh agama harus berjuang mengingatkan bahwa umat ini nggak boleh salah jalan, salah pemimpin. Ingatkan tentang kriteria itu. Dan tunjukkan bahwa ada yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran itu diperhatikan, jangan dipilih. Karena itu berbahaya buat kita. Tanpa menyebutkan siapa itu, kita juga sudah bisa membacanya sendiri, melihatnya langsung. Ada orang dengan kekuatan dananya bisa melakukan apa saja. Tapi kita tahu bahwa itu menunjukkan kepanikan mereka karena tidak bisa menundukkan kehendak rakyatnya. Pakailah uang, pakailah kekuasaan, pakailah apapun untuk mencapai kemenangan itu. Jadi hanya saja sayangnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang melek politik, yang educated, yang seperti di masjid itu jumlahnya minoritas. Ada lebih 70% di luar sana itu enggak terlalu ngerti tentang apa yang disampaikan tadi. Jadi kita berkali-kali pemilu juga seringkali menjadi salah memilih sebab apa? Masih banyak di antara saudara kita yang ya belum betul-betul komitmen, ya, yang tidak menukarkan dengan sembako, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Masih ada sebagian besar kita yang hari ini bicara apapun, yang penting bisa makan. Dan itu dimanfaatkan oleh kelompok yang punya dana untuk membombardir rakyat dengan sembako tadi. Bahkan yang disayangkan itu bukan uang mereka tapi mengklaim uang mereka. Ya, itu uang rakyat sendiri sesungguhnya tapi diklaim sebagai dana ataupun sebagai sembako dari kelompok mereka. Padahal itu uang negara. Nah, ini perilaku yang jelas-jelas menyimpang. Dan kita harus memberikan pengetahuan, menjelaskan baik-baik para saudara-saudara kita bahwa jangan mau dibeli dengan materi, sebab bukan hanya rugi selama 5 tahun, ya, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Allah juga amat berat. Jadi saya kira demikian Pak ya. Setiap kita umat Islam punya kewajiban bahu-membahu, memantapkan hati, meluruskan niat, dan bekerja sama fastabqul khairat dalam kebaikan kepada saudara kita agar mengindahkan etika politik Islam dan bersungguh-sungguh ya, mempelajari dan meyakini bahwa pemimpin yang sesuai dengan kriteria Islam itulah yang akan bisa membawa kebaikan. Karena orang yang paham agama Islam lebih baik, yakin dia akan tahu bagaimana cara membuat sejahtera bangsanya dan rakyatnya. Sebab orang Islam itu nggak ada yang picik. Ya, cendekiawan Muslim, orang Muslim yang ngerti agamanya nggak akan yang egois hanya mementingkan kelompoknya. Dia akan menjadi manusia yang memberikan kebaikan kepada sesamanya, kepada bangsa dan orang lain. Dan itu sudah terbukti. Bagaimana umat ini dibesarkan oleh para pemimpin hebat yang bisa mengayomi semua kelompok di negaranya, di wilayahnya. Saya kira itu Pak. Mohon maaf kalau masih kurang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sebelum ditutup oleh Pak Ustadz, kami ingin sampaikan terima kasih kepada seksi dakwah yang sejak kemarin temanya adalah tema tentang pemimpin Islam dan pemilu. Jadi masih ada satu sesi lagi nanti malam. Jadi jangan lupa untuk hadir, seksinya sangat menarik, jadi dalam persiapan pemilu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Amin. Amin, jangan diganti ya.
Saya waktu pertemuan MES ya, Masa Ekonomi Syariah, bulan apa itu ya, Oktober itu ada yang minta jangan ganti amin, ganti yang lain kobul. Ya, kalau sesuatu yang kita minta ya amin amin aja. Jadi tidak usah diganti yang lain lah. Ya. Ini bukan dukungan kepada paslon ya. Ada yang lain? Cukup ya, saya kira sudah cukup, sudah syuruk. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan tasbih kifarah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.